kira-kira menurut Kawanca nih, apakah berarti kita tuh harus tanda kutip pintar nyari teman? Oh iya. Karena teman itu kan anggapannya kita pengennya yang jadi support system kita kan. Jadi memang istilahnya keluarga yang kita pilih gitu di dalam kehidupan ini. Nah sebenarnya kayak penting banget untuk bisa tahu kira-kira nggak ada teman yang sempurna, kayak nggak ada manusia yang sempurna. Pasti ada hal-hal yang perlu kita toleransi dari lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus pilih nih kira-kira yang mana yang bisa kita toleransi, tapi yang mana juga yang bisa membawa kecocokan dan istilahnya bisa dibilang ya membawa pengaruh baik dan pengaruh positif buat kita. Karena kalau misalnya pernah dengar nggak istilah kayak kamu adalah perwujudan dari 5 orang terdekat kamu. Jadi 5 orang terdekat kamu itu membentuk kamu itu sebagai individu yang seperti apa. Nah itu menurut aku adalah statement yang bisa dibilang benar. Berarti kita dan relatif 5 teman ya minimal. Minimal. Zaman sekarang susah ya. Tapi memang sebenarnya aku merasa memang setiap orang itu punya apa ya, kita punya, kalau misalnya kita mau curhat mungkin kita ke siapa, kalau kita ngomongin tentang investasi misalnya ke siapa, dan itu adalah hal yang wajar gitu. Dan setidaknya kita bisa percaya bahwa orang ini memang berinteraksi dengan kita karena ya pengen diskusi dan merasa ya kita mungkin ngasih value ke dia juga. Jadi biar mencari orang dengan value yang sama, kita juga harus menawarkan value yang sama. Jadi kita harus tetap keep educate ourselves, kita harus tetap mau belajar hal baru, terus juga kita terbuka dengan feedback. Nanti kita juga bakal bisa lebih dipertemukan dengan orang-orang yang serupa. Gitu. Jadi memantaskan diri untuk apa ya, mencocokkan diri sama orang yang punya value yang sama. Iya, atau mungkin value yang kita rasa kita pengen nih menjadi value seperti itu. Misalnya kita pengen jadi lebih wise, kita pengen punya strategi pengelolaan keuangan yang lebih baik, terus kita juga pengen misalnya lebih jago dalam skill tertentu, ya kita juga harus punya intensi yang sama gitu. Jangan sampai kita cuma mau enaknya doang, kan jadinya benalu ya temennya ya gitu. Sebenarnya bisa dibalik tuh, kayak kalau saat kita bilang kamu adalah apa dari 5 orang gitu. 5 orang terdekat kamu. 5 orang terdekat kamu. Berarti bayangin kita juga adalah salah satu dari 5 itu ke orang lain. Nah, berarti apa tuh yang bisa kita tahu? Masa kita jadi impostornya? Iya. Masa kita cuma ngambil 5 orang gitu. Ya kita cuma manfaatin doang kan nggak mungkin dong. Pasti kita harus, yang sehat adalah yang bisa timbal balik. Ada mutualismenya. Iya, betul banget. Simbiosisnya. Cuman kan kadang kayak apalagi misal nih kayak aku sama Kawanca dulu yang sama. Iya. Terus lama gak ketemu, terus ketemu lagi waktu itu bukber gitu. Terus gak ketemu lagi, terus ketemu lagi. Itu kan berarti ada tuh kayak misal hal-hal yang bikin kita jadi ini bukan berarti mau membandingkan ya, gue udah segini nih, gue segini. Tapi saat kita mau cerita ke orang, kadang jadi disalahartikan kayak lu mah nggak banding-bandingin, kayak gitu. Nah, apakah gimana caranya bikin itu tuh bukan jadi hal yang buruk gitu? Atau mungkin tuh hal yang buruk sebetulnya untuk kayak kita nyari cerita sesuatu tanpa kita tahu bahwa orang itu sebetulnya juga lagi ada di masalah yang sama atau masalah yang beda. Oke. Kalau aku sendiri ya, ini aku mau bercerita dulu ya. Jadi memang sebenarnya ketika kita dalam konteks bercerita atau reuni kan pasti ada proses bercerita dan mendengarkan. Mungkin memang kita bisa kasih giliran ke orang yang lagi pengen bercerita, biar yaudah lo selesain dulu cerita lo gitu, tanpa ada yang menimpali atau membandingkan. Karena biasanya ketika ada interupsi dalam satu cerita, nanti tuh jadinya ya ada komparasi, entah itu yang apple to apple maupun tidak gitu ya. Bahkan yang tidak pun juga jadinya muncul, antara ada jadi kesenjangan sosial. Kan sekarang tuh lagi rame tuh kesenjangan. Nah itu sebenarnya adalah hal yang nggak terlepaskan. Cuma perlu dilihat lagi bahwa semua orang itu punya masalah dan perasaan yang valid. Jadi ada bagaimana suatu hal membuat dia tidak nyaman, itu adalah perasaannya valid. Cuma masalahnya tindakan yang di follow up dari perasaan itu tuh apa bentuknya gitu. Kalau misalnya itu bentuknya harmful atau merugikan orang lain, atau malah nyalain orang lain yang gak ada hubungannya gitu, atau malah munculnya kayak perasaan iri, kan valid ya, misalnya iri atau kita sebel, tapi kan dengkinya tidak gitu. Kalau kita jadi nyalain, lu mah enak gitu kan, hidup lu udah banyak bantuan, atau orang-orang sekitar lu baik, gua mah nggak punya teman. Nah itu kan jadi nyalain orang lain, padahal sebenarnya kayak nggak ada korelasinya. Itu yang sering kali terjadi di society kita. Jadi memang kita perlu ada sih proses untuk itu.
Ya jadi kayak tadi ya fokusnya bukan ke apa yang kita bisa atau apa yang kita rasain, tapi jadi kayak ya kita jadi banyak expect ke orang lain gitu. Betul. Kan? Itu yang perlu diwadahi mungkin ya. Jadi biar nggak kemana-mana dan kita nggak terlalu gampang reaktif gitu. Seperti tetap tenang apapun situasinya. Dan kira-kira dari Mas Rifa, Kak Wanca, ada gak kebiasaan kecil yang bisa bikin kita tenang gitu? Apa ya? Kalau kebiasaan kecil yang buat kita tenang, ya mungkin kalau lagi apa ya? Ini konteksnya apa nih? Kalau misalnya tenang dalam apapun kayak, tadi lagi ngomongin soal supaya kita nggak eksplosif kan tadi ya mereka semua pasal itu valid. Iya. Tapi gimana kita ngelampiasinnya, gimana kita tindakannya gitu. Gue setuju sih sama penjelasannya Kak Wanca. Jadi intinya kalau gue mungkin boleh elaborate yang gue tangkap, intinya kita coba belajar mendengar dulu ya dari teman-teman yang sedang kita lagi kumpul di reunian itu. Nanti ketika kita bisa mendengarkan dengan baik ya tentu juga bagaimana sih cara kita tetap tenang tuh ya kita tetap beri respon yang kita appreciate ya intinya. Jadi ya satu sisi ya kan tadi sempat juga disinggung ya apa yang kita tuh adalah apa yang bentukan kita kan kita pengen jadi apanya kan kita buat tenang ya kita juga harus bisa berikan apresiasi terus juga support juga ketika mungkin ada teman yang cerita dia lagi memang hadapi tantangan atau apapun di hidupnya saat itu ya kurang lebih seperti itu sih. Aku sih mikirnya biar tetap tenang ya tenang aja sih. Sih nggak tahu ya apa ya cara nanggepinnya. Kalau sebenarnya ketenangan itu kan juga datang nggak kayak kita lagi panik tenang gitu kan, tapi kan tenang itu kan datang dari proses kita menghadapi masalah sehari-hari. Dari masalah satu kita belajar ketemu masalah dua yang ada mirip-miripnya nih, kita udah tahu cara ngadepinnya gitu. Kalau benar tuh kalau itu sih ini personal teknik ya gua lakuin ya. Kalau misalkan ngadepin sesuatu yang kadang bikin ya sebel atau gimana ya ya tapi kadang juga suka lupa sih. Cuman yang sering yang it's worth buat diri gue ya tarik napas itu pasti. Terus dalam hati ya bilang ya udah ya udah aja gitu. Dan after udah mikir ya udah kan biasanya kita udah langsung pikiran kita tuh langsung mikir kalau udah ya udah mau ngapain loh gitu kan. Nah mau ngapain kita langsung jadi kembali lagi ke akal sehat gitu. Jadi kalau menurut gue tahu diri gue tenang ketika gue bisa pakai akal sehat gue dibandingkan emosi. Iya kan. Betul. Nah caranya ya gimana sih itu cara kita bisa meregulasi dirinya, kontrol diri kita. Jadi yang tadinya kita melihat ada hal yang mempengaruhi diri kita di luar, kita harus bisa switch supaya akal sehat kita langsung kepake lagi. Itu cukup sulit sih mungkin di awal-awal buat kita coba latih. Tapi rasanya kalau once itu bisa, hidup sih damai terus ya kan. Sama satu lagi yang mungkin gue bisa tambahin dan kayaknya lumayan relevan nih sama sobat-sobat Insights di rumah, itu adalah bagaimana kita nggak terlalu mudah kayak tersinggung gitu. Contohnya gini, misalnya ada orang lain, ada sih kadang-kadang orang yang emang sengaja pengen nyeletuk atau nyindir, tapi kebanyakan nggak sengaja sebenarnya. Jadi ya ketika misalnya ada orang lain yang kita merasa ketabok gitu ya pas dia ngomong, dia merasa gue merasa kayaknya gue lebih rendah dari dia nih, atau gue ngerasa dia ngerendahin gue nih. Sebenarnya itu lebih banyak menggambarkan tentang dirinya sendiri. Kalau misalnya kita akhirnya menolak tentang omongan itu yang misalnya secara sengaja maupun nggak sengaja ditujukan ke kita, misalnya kayak dibilang lu mah belum ada apa-apa gitu kan, masa udah umur segini belum dapat gaji segini atau apa kan, terus kita kayak nggak, aku tahu kok worth gue sendiri seperti apa. Mungkin sekarang worth gue memang bukan dari satu parameter kayak misalnya gaji atau apa yang dikasih tahu sama orang lain. Dan gue menolak itu ya akhirnya itu balik lagi ke dia sendiri. Setuju. Cocok tuh. Know your self worth ya. Harga ginjal berapa? Oke, siapa tahu butuh buat nambah-nambah. Kan dulu sempet ramai tuh yang jual ginjal demi beli iPhone. Gak tau sih itu bercanda apa enggak. Katanya sih itu beneran terjadi di masa itu. Cuma emang demi mengikuti standar sosial gitu sih menurut gue ya. Emang orang hebat sih berani melakukan hal-hal di luar nalar gitu. Cuman coba mungkin buat teman-teman sobat Insight bisa gimana caranya kita pakai akal sehat sehingga yang kita lakukan di luar nalar tuh memang jadi hal yang positif gitu kan. Jangan yang benar-benar ngikutin. Aku rasa sobat Insight harusnya sih sudah lebih paham lah ya. Setelah menonton serial podcast ini jadi lebih cerdas sih. Ini ya. Iya kayak
soal nggak tahu sih soalnya meskipun ya balik lagi ya kayak waktu itu sempatlah kita ada obrolan lagi sama sebelumnya Cilinda juga kan Kenal. ya waktu itu bilang bahwa nggak ada orang yang gila soal uang, jadi kayak setiap orang pasti punya cara dia ngelola uang, cara dia spending dan lain-lain. Iya. Tapi ya itu kayaknya ada dari batas-batas di mana kita paham itu udah nggak wajar. Nah mungkin batas wajarnya adalah gimana kalau kita pakai uang itu untuk, ini kan dari tadi kita ngomonginnya soal gimana keuangan bikin stres atau keuangan bikin gak stres. Oh iya. Apakah bisa keuangan bikin tidak stres dengan cara self care Nah, atau healing atau apa aja? Wah, ini menarik ya, karena self care itu kan sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah merawat diri. Iya, peduli diri. Nah, apa aja yang harus kita rawat? Yang pastinya adalah kebutuhan dasar kita. Jadi banyak banget kalau pengalamanku ngobrol sama psikolog atau psikiater, biasanya hal pertama yang mereka tanyakan kepada kliennya itu adalah gimana akhir-akhir ini kamu makannya teratur nggak, makannya bergizi nggak, tidur cukup nggak, terus tidurnya berkualitas nggak? Karena sedasar kita makan, waktu tidur, istirahat, menjaga kebersihan, mandi, terus juga bersosialisasi, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu nggak terpenuhi, itu aja tuh udah istilahnya tidak care terhadap tidak penuh Iya, self care kita setuju. gitu untuk kebutuhan dasar atau basic needs. Nah, bagaimana kita basic needs aja masih berantakan, gimana kita mau produktif, mau gimana kita mau ngomongin soal jangankan manajemen keuangan gitu, gimana kita nggak marah-marah aja tiap hari gitu kan. Nah, sebenarnya pada dasarnya adalah self care itu ya kita memenuhi basic needs kita. Ketika basic needs itu udah mulai terpenuhi, barulah kita boleh mengumpulkan yang namanya kenyamanan untuk hidup. Kenyamanan itu nggak harus kayak kita beli Porsche misalnya kayak gitu, enggak juga ya. Tapi setidaknya misalnya gini, aku udah punya uang atau dana untuk misalnya kita misalnya mau berjalanan jauh, yaudah deh kita pesan misalnya ojek online misalnya gitu. Jadi kayak kita tahu momen-momen di mana kita memberikan treat buat diri kita sendiri biar kita juga jadi lebih sehat, kita lebih pada dasarnya sehat juga membuat bahagia gitu. Memang. Kan kayak gitu. Jadi sebenarnya ya self care buat aku tuh kayak gitu. dan itu bisa jadi ya dari untuk dan kebahagiaan dan kesehatan itu juga tentu sebenarnya harus teman-teman juga terus ingat Jaga itu sebenarnya lebih berharga juga dari uang. Dan kalau menurut gue juga bisa nggak sih kalau namanya manajemen keuangan itu kan juga bagian dari self care kan. Iya ya? betul banget. Karena ya lu kalau bisa selain tadi ya hal dasar ya kamu sehari-hari seenggaknya bisa nabung. Iya, kamu tahu kamu penghasilannya sekian, ketahui yang pasti berapa tiap bulan, tapi ternyata besar pasak daripada tiang kan itu juga kurang bijak ya dan ceroboh gitu dalam mengelola self care diri sendiri ya kan. Jadi ya kurang lebih itu benar sih ya, Dip ya. Jangan sampai habis self care habis itu jadi Boncos. gak care gitu. Iya, makanya penting juga ya buat punya kesadaran akan uang lo tuh dipakai buat apa aja gitu. Iya. Kayak kemana nih? Apakah ada bocor halus, bocornya makin Gede. Iya. Iya, bahkan sebetulnya bisa kayak kita lagi misalnya ke warteg gitu makan sayur atau apa. Lagi ngapain lu? Self care. kenyang gitu kan, Kenyang. dompet aman, Dompet perut aman. kenyang, bahagia gitu. Iya. Yang penting tiap bulan punya tersisih uang gitu, itu pertama yang kalau kita lihat di perencanaan keuangan ya dan manajemen keuangan nih konteksnya itu bagus tuh. Nanti kamu bisa punya istilahnya dana darurat, dana yang memang bisa menjaga with your well-being ya, kondisi diri Anda ketika ada hal-hal yang tidak terduga, contohnya sakit, contohnya tiba-tiba kena musibah, harus bantu saudara dan lain sebagainya. Ketika itu mulai jadi punya dana darurat, itu makin berkembang makin bagus ya. Harapannya kan kita juga secara self care ya bagus, mudah-mudahan ya karir bagus, usahanya hidupnya bagus, penghasilannya semakin besar dia nanti bisa fokus coba gimana sih supaya diri kita tuh bisa menjadi lebih nyaman dalam hidup kita. Jadi nggak langsung bener-bener 16 tahun harus cari apa tadi bilang Porsche. Iya, kayak setuju sih. Kita ngomong dari tadi tapi jujur gue belum pernah lihat kontennya. Nah, nanti abis ini coba cari deh. Atau emang gak harus dilihat, kita nggak tahu juga. Karena nggak penting Tapi juga sih. nggak penting sih orang itu bohong juga. Iya. Dan visual lagi. Iya. Ya, intinya bukan di situ, cuman lebih ke arah ya tadi self care, peduli diri sendiri, merawat diri, penuhi kebutuhan basic. Karena jujur kayak Mas, aku tuh pernah kayak beberapa kali konsul ke psikolog. Ke psikolog dan hal yang kadang dia suka tanyain atau remind di akhir adalah
kamu olahraga berapa sering? Nah itu juga. Oh iya, itu kamu bisa. Udah olahraga belum? Misalnya nih, tanya olahraga, udah pertemuan selanjutnya minggu depan dia nanya, kamu udah olahraga apa minggu lalu? Terus karena jarang olahraga jadi kayak minder, terus besoknya enggak. Iya, saya jangan sih. Cuman maksudnya, berarti ya itu emang basicnya di situ kan. Iya. Oke, apakah hal-hal kayak gitu itu sebetulnya adalah apa ya? Udah masih punya stigma gak sih di Indonesia tuh, kayak misal konsul sama psikolog kayak gua misalnya kayak gini ya, apa kok gua stres nih, gua mau konsultasi ke psikolog, enggak kan gua belum sakit. Oke. Wah, ini salah satu topik yang lumayan sering dipertanyakan ya. Bahkan orang-orang juga masih bingung tuh bedain psikolog sama psikiater. Oke. Basicnya sebenarnya psikiater itu dokter. Jadi mereka bisa memberikan istilahnya pengobatan secara farmakologis. Jadi dikasih obat gitu ya. Atau kalau misalnya dokter itu juga bisa kayak ngasih resep dan juga bisa mendiagnosis dengan lebih dalam karena kan dengan bantuan obat ya. Tapi kalau misalnya psikolog itu biasanya mereka berlandaskan dengan dari segi psikologis dan dari segi sosialnya juga. Jadi dari segi komunikasi, diajak ngobrol, diajak memantik pemikiran-pemikiran yang mungkin sempat ketutup atau nggak bisa terjangkau oleh orang-orang yang sedang ada masalah terkait mentalnya gitu. Jadi memang sebenarnya perannya masing-masing beda, dan seiring dengan meningkatnya awareness tentang kesehatan mental, bagaimana peran psikolog dan psikiater itu sudah mulai tidak ditabukan sih sebenarnya ya. Cuma masalahnya adalah mungkin salah satunya adalah keterbenturan biaya, karena memang secara konseling itu juga kalau dari sepengetahuanku kalau misalnya online mungkin rata-ratanya di 150 sampai ada yang sampai ratusan ribu juga gitu. Kalau yang offline mungkin lebih meningkat gitu biayanya. Nah itu juga sebenarnya jadi salah satu benturan. Tapi juga banyak dari profesional tuh menyarankan untuk punya self care tadi yang sehari-hari. Misalnya kayak teman-teman tuh suka menulis gitu ya, atau mencatat, atau mungkin zaman sekarang yang nggak usah dicatat juga susah sih mungkin ya. Kalau kadang-kadang aku juga voice note atau mungkin bikin IG story close friend gitu ya, terus kayak mencurhatkan diri tapi isinya diri sendiri gitu atau teman-teman terdekat doang. Itu juga bisa jadi cara-cara Gen Z buat mengatasi masalah-masalah hidupnya sih gitu. Terus kan udah banyak ya alternatif untuk self care lah. Iya, ya kan? Buat curhat gitu kan. Ya. Kayak gitu-gitu. Nah, cuman ya yang pasti tadi balik lagi jangan sampai berlebihan. Dari segi kitanya ngerawat diri berlebihan kayak tidur gitu kan sampai 12 jam. Meskipun peduli diri tapi lupa kalau ada kerjaan, lupa ada. Itu namanya semedi kayaknya. Self care itu tidak selfish selama dia tidak lepas tanggung jawab. Oke. Boleh self care, jangan selfish. Betul. Mantap. Oke, jangan berlebihan pun itu apply ke gimana kita misal ada istilah misal tadi ya selain oversleep, over self care ada over investing. Over investing ya. Gimana tuh kita bisa ngatasin over investing? Nah, balik lagi cara bisa mengatasi kita jangan terlalu over investing itu kembali lagi di awal lagi-lagi perencanaannya. Kita tahu di perencanaan nih saya tuh sebulan penghasilannya sekian. Katakanlah 10 gitu. Ya, kita udah tentukan gitu. Oh ya, saya pengen yang bisa saya invest 1 sampai 3 gitu. Nanti ketika di masa-masa kondisi market berjalan seperti apapun itu ya kita tetap stick ke plan itu selama seenggaknya 3 bulan gitu, setahun ya, tapi itu kita evaluasi secara berkala apakah dengan cara kita menjalankan rencana ini sudah berjalan seperti harapan kita. Kita evaluasi sesuai gitu. niat awal apakah enggak gitu. Ya, karena kembali lagi perencanaan itu menjadi kayak kompas kita dalam berinvestasi. Nah, over investing itu sangat pasti terjadi tuh biasanya tuh yang memang dia awalnya impulsif atau ikut-ikutan. Itu FOMO. Atau cuma pengen coba-coba ya orang mau bereksplor dengan ya saya pengen tahu ini tahu itu gitu, it's okay gitu nanti. Tapi nanti harus dengan kedepannya ya cobalah dibuat perencanaan yang lebih solid, tulislah di kertas gitu. Saya setahun ke depan pengen bisa nabung sekian berapa. Kalau dengan nabung, oh iya hanya bisa dapat segini. Investasi, oh saya tahu dengan adanya aset seperti apa, saham, reksadana dan lain sebagainya, biasanya range-nya bisa tumbuh sekian. Oke, berarti kita bisa turun ini. Saya bisa coba yang mana.
kira-kira mana sih saya tuh lebih nyamannya kayak gimana. Oh, saya tahu saham profil risikonya tinggi. Oh, saya tahu reksadana atau obligasi itu cocok untuk yang profil menengah. Atau di review berkala lah ya berarti ya. Ya, di review berkala. Karena memang biasanya nanti profil risiko kita ketika tergantung kondisi market, contohnya ya ketika mungkin 3 bulan mendatang atau 6 bulan mendatang, nggak tahu ya, mungkin tiba-tiba kondisi pasar tuh lebih optimis gitu, sehingga orang ketika berinvestasi di saham itu lebih untung. Apakah bisa jadi kemungkinan saya bisa alihkan sebagian? Nah, coba masukin ke saham atau ke kripto dan lain sebagainya. Itu ya, berarti sama kayak tadi ya, kayak misalnya tadi dari Kawanca juga bilang kalau yang mau coba untuk check up gitu ke psikolog itu silakan aja, dan kapan misal, tapi kapan kan nggak mungkin kayak tiba-tiba kita ngapain ya, yuk check up psikolog gitu. sama lah kayak ini kayak kita check up portofolio yuk gitu. Nah, kapan tuh waktu yang tepat untuk kita bisa check up kesehatan mental kita? Kapan waktu yang tepat kita bisa check up review portofolio kita gitu? Kita buat topik utama mungkin yang soal health ya. Kalau ke psikolog ya, mungkin memang zaman sekarang itu bagaimana kita bisa self care tentang mental kita, yang mana juga ngerembet ke yang lain, termasuk juga tentang keuangan. Itu tuh nggak terlepas dari bagaimana kita tahu tanda-tanda dari diri kita sendiri. Jadi tahu kapan kita mulai ada goyah nih mentalnya, mulai ada ketidakstabilan atau ada trigger yang muncul. Karena kan sebenarnya masalah itu juga ada penyebabnya kan. Dan trigger itu ada yang bisa muncul lagi ketika misalnya di saat-saat yang kita tidak duga. Itu perlu kita ketahui dulu. Jadi kalau misalnya kita harus peka sama tanda-tanda dalam tubuh kita. Misalnya kayak, oh, gue merasa gue nggak nyaman nih sama nih orang gitu kan. Berarti mungkin aku lagi nggak cocok sama orang ini. Atau misalnya di kerjaan, kok gue mulai merasa nggak interest sama kerjaan gue ya. Ataukah mungkin kita lagi dalam kondisi burnout gitu kan. Mungkin kita perlu counseling sebelum kita langsung istilahnya atau membiarkan sampai masih bisa kerja kok, tapi nanti ujung-ujungnya sampai benar-benar down banget atau malah gitu impulsif resign gitu. Gitu. Dan apa ya, dan menurutku juga terkait keuangan kita juga perlu ada check up berkala ya. Betul. Kalau gue sih tadi kayak tadi yang gue share tadi, biasanya umumnya orang 3 bulan sekali. Kenapa? Karena memang itu udah gak terlalu banyak dan gak terlalu jarang sih. Kita biasanya juga kalau di investasi kan kita kadang suka ngamatin setiap kuartal. Gimana sih outlook ke depannya. Itu udah hal yang lumrah. Terkadang kalau kita masih dalam kehidupan yang tanggungannya relatif tidak terlalu banyak itu, kadang 6 bulan sekali juga nggak masalah gitu. Yang penting jangan sampai ya cuma setahun sekali gitu. Karena rasanya tuh kita nggak akan terlalu tahu gitu perkembangannya kayak apa. Setiap hari pun dipantau, harus dievaluasi portofolio, rasanya juga kurang bijak karena kita jadi waktu kita untuk yang harusnya kerja, belajar dan lain sebagainya itu jadi waktunya terbuangnya cukup banyak gitu, karena itu malah juga ini ya deep down gitu kan. Betul. Analisis itu butuh deep down dan ya nggak mungkin kayak itu sama sebenarnya kayak kita medical check up ke lab diagnostik itu kan nggak mungkin kayak tiap bulan gitu, kecuali kita emang atlet gitu kan. Terus tes darah kan lumayan ya darahnya gitu. Iya, jadi biasanya itu ya kalau di manajemen keuangan 3 bulan sekali coba disarankan bagi teman yang baru mau coba mulai manage. 6 bulan sekali itu bagus kok. Karena juga satu hal lagi, terkadang di 1 tahun itu kadang kita mungkin ada ya siapa tahu tiba-tiba dapat offering pindah kerja di mana, kan berarti kan kemampuan kita mendapatkan income jadi lebih baik, itu perlu ada penyesuaian lagi. Biasa itu kayak gitu. Dan mungkin ada hal lainnya, tiba-tiba saya berkeluarga, saya punya anak, berarti tanggungan saya nambah, berarti investasi saya harus ada yang evaluasi lagi. Itu juga bisa menjadi event-event khusus yang mungkin kita harus mulai coba. Biasanya ngadepin event khusus gitu kan juga ada tantangannya tersendiri ya. Yes. Itu juga salah satu momen dimana yang menurut saya cukup cocok untuk misalnya kalau mau berkeluarga mungkin bisa konseling couple gitu ya, pasangan. Jadi buat menyambut pernikahan. Ya? Iya, jadi event-event besar itu biasanya gini, ketika ada perubahan itu kan tantangannya besar ya, dan perubahan itu juga ada keraguan atau mungkin juga mulai kepikiran dan lain-lain. Ya, dan kayak banyak ada trigger hal-hal yang memicu kita untuk jadinya untuk review portofolio investasi, atau kayak ya itu trigger apa aja gitu yang bisa bikin kita
atau bahkan mengharuskan kita untuk kayaknya ini waktunya nih untuk check up ke entah medical atau ke psikolog. Iya, kalau misalnya kayak kita mau cari waktu atau momen yang tepat buat konseling ke psikolog ya, mungkin kita bisa mulai dari momen-momen tertentu yang mana itu tuh lagi banyak perubahan dan hal-hal yang pengen kita jalanin. Misalnya kayak kalau teman-teman di sini sobat insights yang mau mempersiapkan pernikahan, bisa nih cobain untuk konseling couple, karena mungkin ada hal-hal yang perlu diselesaikan dulu nih sebelum nanti akhirnya menjalani hidup bersama. Pre-marriage counseling kan ada kan? Iya, pre-marriage counseling itu juga ada. Bahkan ada yang kayak sekolah pranikah gitu kan. Jadi bisa digabung tuh sebenarnya untuk bisa tahu luar dalam. Atau mungkin misalnya teman-teman yang mau pindah kerja juga. Karena kan biasanya pindah kerja itu juga suatu tantangan baru ya. Jadi mungkin seminggu 2 minggu selama teman-teman adaptasi itu juga bisa sekalian mungkin konseling. Terlepas dari apakah things going well atau mungkin ada yang merasa nyangkut gitu di hati, di pikiran, itu juga ada baiknya bisa dikonselingin. Cuma kalau misalnya selama sehari-harinya masih terasa nggak mengganggu kehidupan sehari-hari, mungkin juga nggak apa-apa kalau misalnya kan kita considering budget juga ya mungkin ya, dan yang lainnya juga resource. Kalau dari Mas Rifa gimana kira-kira kalau buat check up financial? Ya kalau buat check up financial kurang lebih sama ya. Tapi kalau paling umum ya orang biasa lakukan ya setiap 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali ya kita juga kalau di investment suka mengamati kondisi pasar secara kuartalan, kita lihat outlook ke depannya gimana. Dan itu biasanya momen 3 bulan sekali kan juga. Ini kalau di pasar kan suka ada kinerja perusahaan gitu. Mereka suka rilis setiap 3 bulan. Kondisi ekonomi, makroekonomi secara kuartalan itu juga bisa ada. Dan kita bisa jadi kayak tahu nih arah 3 bulan ke depannya at least kayak gimana. Bahkan bisa sampai tahun ke depan. Ya itu udah hal yang umum. Tapi kalau buat teman-teman ya sobat insight yang memang mungkin coba baru pengen mulai nih, saya mungkin pengen bisa juga check up gitu kondisi portofolio saya, ya mungkin bisa coba setiap 6 bulan sekali gitu. Dan sebenarnya juga bisa juga kita lakukan dalam case by case ya, mungkin kayak tadi Mas Wanca bilang saya bentar lagi mau ada event besar di hidup kita. Sama kayak mungkin di market ketika lagi ada event yang benar-benar di luar dugaan terjadi gitu. Dan kita harus langsung mulai kita check up kondisi portofolio kita, itu juga sangat bisa dilakukan juga gitu. Kita cari nih apa sih analisa-analisa baru nih ke depannya kayak gimana di investasi ini dan lain sebagainya. Dan juga terkait dengan diri kita, mungkin kalau misalkan kita tiba-tiba mungkin karir ada kemajuan atau kita pindah gitu ya. Ada perubahan lah ya. Ada perubahan ya. Itu kita juga bisa mulai evaluasi lagi. Tiba-tiba kita mungkin berkeluarga, kita punya tanggungan, misalnya punya anak gitu atau harus urus keluarga, gimana dia lagi kondisinya. Nah, bangun rumah banyak rumah. Waduh. Nah, kita harus mulai coba evaluasi lagi nih, apakah dengan melakukan kegiatan investasi yang saat ini apakah sesuai dengan kemampuan dan memang bisa sejauh ini masih bisa mencapai tujuan. Kayak gitu sih. Iya, cuman kan kalau kayak kita review pasti kita akan ada tuh momen dimana kita ngelihat turun, jatuh. Ya sama kayak misal pasti ada lah, kayak nggak pasti ada ya, mungkin ada ya, kayak banyak dari sobat insight juga dulu tuh ada masa-masa tanda kutip masa-masa gelap, masa-masa suram, kayak apa, sedih, trauma, apapun alasannya, apapun yang dirasakan, apapun yang terjadi, gimana caranya kita bisa bangkit dari itu? Gimana caranya? Wah, tentunya semua orang pasti punya masa lalunya masing-masing ya, yang sekali-kali dalam kehidupan kita sekarang atau mungkin entah kapan di masa depan itu bisa muncul kembali, bisa keinget lagi, bisa ada hal-hal yang mungkin mengganjal itu jadi keinget dan mengganggu kita beraktivitas sekarang. Sebenarnya memang itu adalah hal yang nggak terhindarkan. Jadi memang kita perlu sadar dulu bahwa kita punya sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita dan nggak bisa kita ubah karena masa lalu. Tapi kita bisa memutuskan untuk apakah kita mau membiarkan dia menggerogoti diri kita, atau kita mau istilahnya gue mau coba untuk bisa berdamai dengan si trauma ini. Dan itu memang butuh proses, butuh inner work yang nggak sedikit, butuh bantuan profesional juga. Jadi memang perlu ada keduanya. Jadi memang nggak cuma ujuk-ujuk kayak misalnya ke konseling ini, ke psikolog atau ke psikiater, terus psikolognya nyuruh kita ngelakuin sesuatu dan kita nggak lakuin karena kan kita udah konseling, udah bayar misalnya, gue masih sembuh gitu kan. Enggak juga gitu, karena tetap butuh inner work yang
nggak sedikit, baik itu secara mandiri maupun secara kolektif. Makanya sekarang lumayan banyak kan kayak komunitas yang melakukan kegiatan wellness bareng, baik itu secara fisik, baik pun itu secara mental juga misalnya, dan dari segi journaling atau mungkin kegiatan crafting yang lain gitu. Jadi memang sebenarnya lumayan banyak cara sih untuk bisa mencapai semua itu, dan bisa kita elaborasikan sesuai dengan kesukaan kita yang cocok buat kita gitu, karena nggak semuanya cocok juga gitu. Ya, tapi sama halnya kayak tadi, jangan sampai kita over investing. Gimana caranya supaya kita nggak terjebak sama toxic positivity atau kayak hal-hal yang semuanya dibikin positif. Kayak tadi misal wellness, dah fokus di wellness aja. Nah itu juga kita perlu memilih sih, dan harus mengevaluasi juga ya, kira-kira apa yang kita lakukan itu, karena apa yang kita lakukan itu misalnya kita dengar dari orang lain atau sejenisnya, bisa jadi ada yang kayak overclaim atau apa gitu. Jadi dan belum tentu cocok juga. Misalnya kalau cara aku cocok adalah journaling, misalnya cara Mas Rajib misalnya dengan main musik misalnya gitu. Contohnya Mas Rifa misalnya dengan jogging misalnya gitu. Kan semua orang punya caranya untuk bisa dalam tanda kutip healing buat masing-masing. Nah itu kita perlu pilih nih, kira-kira mau yang mana yang cocok buat teman-teman. Sembari juga tentunya perlu banyak momen untuk kontemplasi dan ngobrol sama diri sendiri gitu. Sama juga kalau terkait investment ya Jip ya, kalau kita harus bisa memilih dengan baik dan jangan sampai terlalu optimis juga. Itu kita harus bisa pintar-pintar memfilter ya informasi yang kita terima. Lihat dari berita terkait berita yang selalu tiap hari muncul gitu, atau lihat broadcast WA dari teman atau ngomong apa mengajak A B C D F G untuk beli A atau jual apa gitu. Itu harus kita punya pegangan lagi, dan itu balik lagi punya planning yang bagus dalam berinvestasi, perencanaan yang baik itu udah sangat istilahnya bisa dibilang mutlak lah. Dan kita tetap harus bisa terus disiplin dengan apa yang kita komitmen di awal. Dengan informasi yang ada itu kita bisa filter dengan caranya gimana sih kalau ditanya. Ya kita harus bisa punya ya logis yang masuk, rasionalitas yang baik ya. Dan berdiskusi, bertanya ketika kita nggak ngerti ini maksudnya gimana, itu juga sangat membantu ya. Di era saat itu betul kayak mungkin sama sih sebenarnya mirip kayak Mas Wanca. Kita bingung nih maksudnya apa. Kita sekarang lagi kondisi state mental saya kayak apa, kan kita harus tanya dengan yang profesional. Ya, kita jangan sungkan gitu untuk bertanya kepada teman yang memang sudah mungkin punya pengalaman atau mungkin bisa membantu gitu. Syukur-syukur kalau bisa punya kenalan yang mungkin sehari-hari kerja di pasar modal atau terkait dengan investasi. Gue rasa sih mereka sangat senang buat bantu gitu. Atau mungkin di era saat ini informasi sangat mudah ya, tanya aja di Google atau tanya aja di internet gitu, searching sangat banyak sih. Dan itu rasanya dengan akses informasi yang saat ini, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, itu jadi menyenangkan gitu dalam berinvestasi. Ya, tapi lagi-lagi sih kayaknya dengan banyaknya informasi dan banyaknya itu tuh jadi nggak tahu ya, menurutku jadi salah satu sumber overthinking tuh dari betul situ. Setuju banget. Harus bisa milah ya kita. Iya. Dan tapi gimana juga gitu cara kita maksudnya gini, banyak info overthinking, berarti harus bisa milah. Nah gimana tuh cara milahnya? Kita harus belajar lagi dengan cara nyari lagi overthinking lagi. Kayak itu jadi kayak loop yang nggak bisa habis gitu. Gini, kalau ini terkait buat investment ya Jip ya, jadi sederhananya gini sih, kita harus tahu yang kita investasikan tuh misalnya ke aset apa. Contohnya mungkin sederhana aja ya, mungkin teman-teman pasti juga familiar itu deposito gitu. Sederhananya kita harus tahu, kenapa sih deposito itu bisa memberikan tingkat imbal hasil sekian persen gitu dalam setahun. Nah kita tahu, ternyata yang mempengaruhi level tingkat suku bunga yang bank itu kasih, yaitu bisa dipengaruhi dari kebijakan bank sentral menetapkan level suku bunga di berapa, dan ada lagi LPS itu menetapkan berapa range-nya gitu, sehingga itu bank memberikan rentang segini. Ketika kita tahu, berarti kalau saya berinvestasi di deposito gitu ya, kalau misalkan di bulan ini buat setahun ke depan saya dapat 5, itu emang karena kebutuhan tingkat suku bunga BI-nya juga kurang lebih di range 5 itu. Nanti bisa turun imbal hasilnya gimana ya kalau bank sentral menurunkan tingkat suku bunganya.
Saya kan pengen bisa tetap dapat untung lebih tinggi lagi gitu. Oh ya udah, mungkin kita harus cari alternatif lain, instrumen yang bisa berinvestasi selain di deposito. Mungkin kita pengen tahu nih, yang tingkat risikonya kurang lebih mirip kayak deposito apa ya? Oh, ketika tanya-tanya kiri kanan, bisa tuh ke reksadana pasar uang, kayak gitu. Itu juga membantu kita biar nggak gampang kemakan tawaran-tawaran bodong gitu ya. Iya betul. Karena kita jadi udah punya common sense gitu, kayak yang too good to be true itu ya biasanya not true gitu. Jadi kayak nggak bener gitu. Jadi kayak jangan sampai nih ya sobat insight di rumah tuh kayak masih gampang makan kayak tawaran-tawaran yang sebenarnya itu kayak penipuan makan. Ya too good to be itu menurutku ya itu filter yang paling gampang untuk kayak investasi. Kayak kebagusan ya. Iya. Dan buat kembali lagi itu elaborate tadi poinnya yang cara men-filter ya. Kita harus tahu bagaimana aset investasi itu bekerja ya. Apa yang memengaruhi. Ketika kita udah cukup tahu faktor-faktor ya. Nanti kedepannya kita tinggal cari aja informasi yang terkait faktor itu kenapa bisa naik dan turun. Itu sih. Iya, kurang lebih gitu sih sebenarnya. Sama apa ya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku ngerasa kalau zaman sekarang udah overload informasi, udah terlalu banyak noise daripada voice itu sendiri. Jadi memang mungkin teman-teman di sini bisa basically mengurangi scrolling, mengurangi doom scrolling. Ya detox sosmed itu menurutku perlu karena menurutku teknologi itu kan berevolusi sangat cepat dibandingkan dengan evolusi manusia gitu. Jadi kayak terlalu cepat gitu. Sedangkan kita kapasitas otak kita, kapasitas fisik kita aja gitu ya, kayak kesehatan mata kita, kesehatan badan kita itu belum bisa mengimbangi. Jadi memang perlu ada momen-momen agak grounding. Aku sendiri walaupun aku pegiat medsos kayak praktisi, tapi aku juga biasanya ya kalau aku udah upload, mungkin aku akan membalas komen di tempatku atau di akunku atau DM. Abis itu aku tinggal lagi. Jadi nggak terlalu sering juga sih. Nggak yang kayak obses baru 15 likes nih. Dulu pernah ada sih masa itu bisa kita omongin di tempat lain ya. Kayak tapi percayalah, kayak semua hal di medsos itu memang sangat curated dan sangat filtered. Jadi kita perlu, kalau misalnya kita belum bisa terlalu memilah, menghindari adalah cara yang paling efektif di awal. I see. Betul sih. Dan itu balik lagi ke tadi tuh faktor 2 tadi, kayak ekonomi, keluarga, sosial. Kayaknya sekarang faktor sosial, ini aman apa enggak? Jadi ini guys ada orang motong keramik di luar. Kita jelasin aja konteksnya. For konteks ya, saya jadi bloopers. Potong keramik, potong kayu, jadi tak-tok. Jadi mohon maaf ya guys kalau ada background music atau tiba-tiba lightingnya berubah. Itu karena itu tuh, karena tiba-tiba ada potong keramik. Human. ada gangguan eksternal. Yang harus kita hadapi dengan tenang. Yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan, and that's okay. Yang kita rasakan valid, tapi itu masalah mereka. Nah, masalahnya adalah saat kita ngomongin apa tadi? Soal ini overload informasi. Bentar. Kayaknya gue bikin poin yang bagus, cuman gue lupa poin gue apa tadi apa? Overload informasi. Di masa noise. Sekarang, noise. Apa? Belum masuk situ deh. Nah, noise yang datang sekarang. Lebih kayak jadi intinya dengan banyaknya tadi yang grounding dan obses sama hal itu. Itu kan kayak berarti ada masa-masa di mana ya kita ngelewatin itu, kayak kita masih peduli sama hal-hal yang nggak bisa kita kendaliin, masih peduli sama hal-hal yang ada di luar kita. Dan sekarang kayaknya itu yang menurutku jadi salah satu jadi masalah lah, baik dari kita ngurusin mental health atau bahkan kayak dari financial ke mental health juga gitu. Mungkin ada gak kayak pesan nih atau cerita ke teman-teman sobat insight yang dengerin gitu, yang lagi berjuang dengan kondisi apapun yang bikin gak stabil gitu. Kalau kita bilang market lagi gak stabil, atau kita bilang mungkin banyak kondisi yang lagi gak stabil, apa sih yang harus kita lakuin? Karena ya tadi saat kita bilang ya apa yang bisa kita kendaliin, tapi gimana saat di luar sangat tidak stabil sehingga mentalnya jadi gak stabil gitu ya. Iya, dan terpengaruh kenapa kita harus bertanggung jawab sama kita gitu. Wah, ini sangat deep ya, karena memang banyak orang yang aku berinteraksi sehari-hari,
mereka cerita kayak kenapa ya ada orang lain yang misalnya jahatin aku, kayak misalnya diselingkuhin atau mungkin misalnya ditipu, tapi harus aku yang bertanggung jawab untuk diriku sendiri gitu, aku yang harus mengobati si lukanya itu. Tapi memang kenyataannya kadang-kadang di dunia ini masih banyak sekali ketidakadilan itu. Setidaknya dari perspektif kita sebenarnya pengen adil tuh seperti apa. Dan ya mungkin beberapa hal tuh bisa di cover dengan istilahnya ya kayak misalnya kita coba untuk mencari pertolongan atau mungkin kita mencari keadilan bahkan gitu. Cuma memang secara luka batin yang tidak terlihat ini itu memang agak kompleks. Dan mungkin selain solusi untuk pergi konseling itu juga setiap orang tuh perlu ada proses untuk bisa berdamai dengan cara masing-masing. Ada yang cara berdamainya adalah dengan menjauh dulu dari masyarakat, menjauh dulu dari kondisi yang biasa dia lewatin, menjauh dulu dari kebiasaan yang dijalani sehari-hari untuk mencari break yang benar-benar break gitu ya. Mungkin ada yang seminggu, ada yang 2 minggu gitu, tapi bedakan dengan mengisolasi. Jadi break itu memang menjaga jarak tapi tidak mengisolasi, jadi tidak menutup full gitu. Karena kadang-kadang dalam kondisi breakdown kita juga butuh sentuhan atau interaksi dengan orang lain. Tapi mungkin porsinya harus dipilih dan orang-orang yang kita temui juga dipilih. Nggak bisa sembarangan orang kan kita izinkan untuk mengetahui sisi vulnerable kita. Tapi kita butuhkan gitu. Jadi memang mungkin kalau dirangkum adalah yang pertama mungkin teman-teman perlu cari waktu untuk memproses semuanya. Yang kedua, kalian juga bisa mencari orang-orang yang kalian rasa ini tempat yang aman, safe space buat kalian cerita untuk sesuai dengan konteksnya masing-masing, dan ketahui juga kalian butuh didengarkan aja atau butuh saran dari mereka gitu. Dan mungkin beberapa orang juga bisa ngebantu secara yang nggak menutup kemungkinan ada orang yang bisa bantu secara material atau membantu juga secara kesempatan, karena kan kesempatan juga ditawarkan kan nggak datang gitu-gitu aja ya. Kadang kita perlu bilang dulu, kita perlu minta dulu gitu, karena orang lain kalau kita nggak cerita dia gimana tahu kita butuh bantuan gitu kan. Dan gak semua orang bakal bantu kita juga, tapi kalau kita nggak coba jawabannya akan selalu no. Itu sih kalau dari aku ya. Jadi kayak harsh truth. time kasih waktu untuk diri kita sendiri. Dua, space, cari safe space. Time, space, and people. Dan tiga, cari ya itu orang yang mau bantu, walaupun enggak, seenggaknya kita mencoba. At least ketika ada orang lain yang ngebantu itu, lo jadi punya kapasitas buat ngebantu diri lo sendiri. Jadi jangan sampai lupakan lo juga mau bantu diri lo sendiri. Karena orang lain pasti males kalau ngeliat, oh gue bantuin lu nih tapi lu cuma nerima doang gitu, nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Siapa yang nggak males coba? Jadi tanamkan bahwa oke, one day gue bakal comeback, tapi untuk comeback itu gue butuh proses, butuh waktu, butuh space, butuh orang-orang yang dukung gue juga gitu. Dan tuh berlaku untuk banyak hal, itu berlaku untuk banyak kondisi. Kalau kita ambil lagi nih contoh market volatile, coba ambil waktu sendiri dulu untuk melihat kayak sebenarnya apa sih tujuan kita. Betul. Merah. Mungkin balik lagi kita tahu tujuan keuangan kita. Dan ketika melakukan investasi, apalagi mungkin gue udah sempat mention ya, kalau kita lakukan diversifikasi itu kan juga sudah jadi strategi yang baik ya. Kadang ada yang merah tapi harusnya kan ada yang masih dia lebih stabil, menutup kita, gitu kan. Seenggaknya menutup itu udah bagus banget, atau dia membuffer total keseluruhan loss dari portofolio daripada kamu taruh semuanya di satu keranjang gitu. Dan ketika sudah itu jalan ya market volatile, itu sebenarnya malah dengan strategi itu kita malah jadi ngelihatnya ada opportunity nih. Apakah yang sekarang lagi untung ini, kita lagi tuh harga turun, ini malah bisa jadi kesempatan beli barang diskon gitu. Iya kan? Itu setuju banget sama. Itu. Ya, kurang lebih itu sih Sobat Insight. Jadi apapun yang kita lakuin, banyak hal yang kita lakuin tanpa kita sadari itu satu hal itu terkait ke hal lainnya. Dan tanpa kita sadari banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan juga kita meskipun terdengar tidak adil bahwa kenapa banyak hal yang gak stabil di luar sana dan kita harus ngobatin itu sendiri ke kita gitu, kayak kenapa aku dijahatin dan aku harus ngobatin itu. Ketahuilah bahwa memang ya mungkin ada kalanya kita hidup ya untuk bertanggung jawab sama diri sendiri. Makanya carilah waktu yang tepat,
tempat yang tepat dan orang-orang yang tepat. Nah, mungkin dari Kak Wanca sama Mas Rifa untuk closing ada yang mau disampaikan ke siapapun deh. Kak Wanca dulu, kan tamu spesial kita ya. Silakan. Iya. Jadi memang mungkin obrolan kita hari ini tuh lumayan kompleks ya. Dan memang lumayan sensitif juga karena kita ngomongin duit sama ngomongin mental health gitu, dua hal yang sangat sensitif gitu. Cuma memang terutama buat teman-teman yang sekarang ini lagi berjuang, lagi merintis sesuatu atau mungkin lagi menjalani suatu profesi atau kegiatan atau apapun peran dari teman-teman Sobat Insights di rumah yang lagi nonton ini, aku yakin kalau teman-teman itu pasti punya intensi yang baik buat diri sendiri. Cuma kadang-kadang kita suka get lost, kita suka overthinking, kita suka mengalami yang namanya gejolak kehidupan lah gitu, sehingga kita kurang bisa berpikir dan merasa dengan jernih gitu. Nah itu mungkin memang mungkin perlu waktu, mungkin perlu juga sedikit usaha dan kesabaran, karena walaupun ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, sebenarnya hal-hal itu tuh masih bisa kita usahakan, sehingga kita meningkatkan chance agar apa yang nggak bisa kita kendalikan itu seperti atau berjalan kurang lebih seperti apa yang kita harapkan. Jadi jangan pernah merasa usaha itu nggak ada hasilnya, walaupun ada kegagalan sekarang, sebenarnya ada pelajaran juga dari situ yang bisa dipakai ke depannya, dan itu real, bukan peres doang ya, bukan yang kayak biasa-biasa motivator nih, tapi memang secara nggak sadar itu meningkatkan kesempatan atau chance kita buat dapet hal yang kita mau. Cocok. Ya, kalau gue izin share untuk kita lihat di kondisi market saat ini memang banyak ketidakpastian, tapi percayalah jalanin dengan penuh semangat itu udah bagus. Dan ketika mungkin bagi ada Sobat Insight yang memang dalam kondisi pasar yang sangat tidak tentu bahkan volatil lagi turun dalam ini membuat down gitu. Nah pesan dari kami sih ya mudah-mudahan itu tidak berlangsung terlalu lama, mudah-mudahan itu bisa ada opportunity baru ya apabila melakukan diversifikasi, dan ataupun mungkin karena memang masih baru coba dan kebetulan market lagi benar-benar brutal ya bisa dibilang, itu bisa jadi pengalaman yang sangat berharga. Dan pesan dari gue sih mungkin mudah-mudahan itu bisa jadi kuat dari sisi mental dan semangat Sobat Insight ini. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you banget Mas Rifa, thank you banget Kak Wanca. Sama-sama. Ya. Thank you. Jangan lupa beli Wanca gift shop ya. Cut. Oke, thank you banget Mas Rifa sama Mas Wanca untuk obrolan kita kali ini, dan mungkin berguna juga untuk teman-teman sobat-sobat Insight di luar sana yang sedang menghadapi masalah apapun, menghadapi hal apapun. Percayalah kalian gak sendirian. Sekalipun merasa sendirian, ada tempat-tempat atau ada waktu-waktu kalian bisa ketemu orang yang mungkin bisa nemenin kalian seenggaknya, bukan cuma nolong kalian. Ya, itu dulu untuk Intips kali ini, Insight Talk and Inspiration. Sampai jumpa di Intips selanjutnya. Dadah. Dadah. Ke tengah.